balas salam saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Untuk minggu ke-7 itu jadwalnya kuis ya. Nah, kalau kuisnya dilaksanakan hari ini, Senin, itu waktunya sepertinya tidak mencukupi. Ya, hanya 70 menit. Karena itu, insya Allah kuisnya akan dilakukan hari Jumat nanti. Ya, di jam praktikum. Nah, kemudian untuk hari ini, review ya. Jadi, bagian-bagian apa atau bagian-bagian mana yang dari materi PBO ini yang Anda masih kurang paham, itu silakan ditanyakan ya. Hitung-hitung persiapan untuk ini, persiapan untuk kuisnya ya. Oke, saya buka langsung untuk pertanyaannya. Silakan, mungkin ada bagian dari materi PBO yang Anda kurang paham. Ini ya, mulai minggu kedua ya materinya. Jadi minggu kedua materinya rekursi dan palindrom. Mungkin ada yang ini kesulitan di materi minggu kedua, silakan. Rekursi dan palindrom. Ada? Kalau nggak ada, saya buka yang untuk minggu selanjutnya, brute force. Ya, jadi di minggu kedua itu materinya tentang rekursi. Rekursi merupakan salah satu alternatif ya untuk penulisan algoritma. Selain iteratif ya, kalau iteratif itu menggunakan perulangan. Kalau rekursi itu tidak menggunakan perulangan ya. Ada kasus-kasus tertentu di mana versi rekursifnya itu lebih mudah ditulis ya dari versi iteratifnya. Misalnya Tower of Hanoi itu versi rekursifnya itu lebih mudah. Tetapi salah satu kekurangan fungsi rekursif itu untuk metrisnya itu agak sulit ya kan. Jadi kita sulit membayangkan ini apa namanya? Membayangkan bagaimana codingnya bekerja ya. Karena itu kita butuh bantuan pohon rekursi. Ya, rekursi mungkin ada yang tanyakan. Kalau ada yang kedua ya, materi kedua yaitu brute force. Brute force itu merupakan salah satu strategi untuk penyelesaian masalah ya, atau mendesain algoritma. Nah, brute force ini menggunakan pendekatan langsung ya, jadi biasanya dari definisi atau dari uraian masalah langsung. Kita memberikan solusi instan. Nah, biasanya kalau brute force itu solusi instan itu yang penting selesai. Tidak begitu memikirkan bagaimana cara mengurangi iterasi, atau kalau fungsi rekursi itu tidak memikirkan bagaimana cara mengurangi node pada pohon rekursifnya. Ya.
Oke, untuk brute force, mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada. Kita ke materi selanjutnya ya. Harus mengikuti sorting. Ya, sorting. Jadi sorting itu merupakan salah satu algoritma yang banyak dikembangkan di ilmu komputer ya, karena banyak sekali aplikasi yang membutuhkan sorting ya. Anda misalnya database sendiri, algoritma sorting itu merupakan hal yang sangat penting, sangat vital. Terus ada algoritma yang bisa melakukan sorting yang cepat. Nah, di minggu tersebut ini ya apa namanya itu membahas tentang beberapa algoritma sorting, double sort. Ini salah satu sorting yang paling sederhana. Ini termasuk jenis brute force ya. Ada yang kurang jelas mengenai bubble sort? Silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Itu kan yang setelah dijelaskan itu sorting kan ada banyak, Bapak. Caranya kita itu menemukan Ya. sorting terbaik itu banyak nggak, Bapak? Yang paling cepat, terus iterasinya paling sedikit? Jadi begini, ada nanti mata kuliah yang namanya desain analisis algoritma ya. Desain analisis algoritma itu salah satu pembahasannya ialah mengetahui efektivitas dari algoritma tertentu ya. Dan pembahasannya biasanya ada tiga kasus ya. Ada best case, ada worst case, ada average case. Nah, di sana kecepatan atau efisiensi algoritma itu nanti bisa dinyatakan dalam persamaan. Ya, jadi dari persamaannya kita tahu bahwa algoritma ini kalau untuk average case ini lebih cepat. Tapi worst case-nya parah sekali. Seperti itu. Ya, jadi kalau Anda ingin memilih algoritma yang terbaik, Anda harus bisa membaca itu dulu. Ya. Jadi kelas kompleksitas algoritma biasanya dinyatakan dalam notasi big O namanya. ON kuadrat, ON log N, seperti itu. Terus Anda ingin yang mencari yang efektif pada saat best case, pada saat worst case atau average case. Nanti tiap algoritma itu nanti punya rumusnya masing-masing untuk kasus best case, worst case maupun average case. Ya, nah yang paling kecil kelas kompleksitasnya yang paling sederhana itulah yang Anda ambil, ya. Jadi ada ceritanya algoritma ini menang di semua hal, meskipun quicksort, ya quicksort itu, tetapi pada worst case quicksort itu jelek, ya. Nah, kalau Anda bertanya mana algoritma yang harus kita pilih, Anda harus bisa membaca dulu kompleksitas algoritmanya, ya. Notasi big O, ON kuadrat, ON log N. Kalau sudah paham dari beberapa alternatif algoritma tersebut, ya, Anda pilih yang kompleksitasnya paling kecil. Seperti itu jawaban saya ya. Nah, cuman Anda kan masih di semester 2 masih belum belajar tentang cara menghitung dan memahami kompleksitas. Seperti itu ya. Makasih, Bapak. Ya, namanya siapa? NIM-nya 3 digit terakhir. 050, Bapak. Sistem informasi. Oke, 050. Namanya? Raka, Bapak. Raka.
05. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Permisi Bapak, Silakan. untuk mekanisme kuis di hari Jumat ini seperti apa ya? Untuk mekanismenya nanti nunggu pengumuman ya. Soalnya kami harus bertemu dulu ini dosen-dosennya. Jadi nanti diumumkan. Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Permisi Bapak, izin Oke, bertanya. untuk yang sorting nggak ada yang, ya silakan. Mohon maaf mau bertanya yang tentang materi brute force Bapak. Itu masih bingung soalnya. Agak terputus-putus suaranya. Itu mau bertanya yang materi brute force Bapak. Ya, tentang apa? Sorry, agak terputus-putus di sini. Mungkin bisa via chat ya, kalau jaringannya kurang stabil. Oke, sambil menunggu teman Anda, mungkin yang lain ada yang ditanyakan. Oke, ini Iwanita. Brute force ya? Oh, yang brute force. Oke, saya. Mungkin Iwanita bisa menambahkan secara spesifik bagian apanya yang Iwanita bingung. Brute force. Karena di sini masih terlalu umum pertanyaannya. Chat nggak apa-apa. Yang lain juga kalau ada yang bertanya silakan ya. Ini Wanita dilengkapi pertanyaannya karena saya kurang tahu bagian apanya yang Wanita masih bingung. Sambil menunggu Wanita, yang lain mungkin silakan. Oke, sambil menunggu, saya teruskan ya. Sambil menunggu pertanyaan Anita. Tadi sorting sudah, kemudian searching. Jadi searching, kalau sorting itu mengurutkan, searching itu kita berusaha mencari nilai tertentu ya. Cari nilai tertentu pada array yang sudah terurut. Jadi array-nya harus terurut dulu. Makanya materinya sorting kemudian searching. Di sini yang dipelajari ada linear search ya. Nah, linear search itu intinya ya mencari satu persatu dari array yang elemen awal. Awal nggak ketemu pindah ke selanjutnya seperti itu. Ya, jadi ibaratnya kalau Anda mau mencari rumah teman Anda di sebuah gang, ya Anda nanya satu persatu ya. Ini apa rumahnya Budi? Oh bukan, pindah sebelahnya. Sampai ketemu, itu namanya linear search ya. Atau sequential search. Itu versi brute force-nya. Oke,
Yuanita sudah mengirim pertanyaannya. Oh, binary search ya. Oke, saya catat dulu. Gila 049. Yuanita tadi berapa nimnya ya, nggak nulis. Jadi Yuanita minta dijelaskan tentang binary search ya. Jadi gini binary search itu. Jadi yang pertama searching itu kita mencari nilai tertentu di array. Dan array-nya sudah terurut ya. Nggak boleh angkanya acak. Ya. Ada yang linear search atau sequential search. Jadi dia mencari satu persatu. Jadi misalnya saya punya list isinya 100. Nah, ada 100 bilangan ya. Terurut dari kecil ke besar. Nah, Anda ini ya, apa namanya, mencari ya dari bilangan pertama, oh cocok bilangan selanjutnya. Jadi mulai indeks ke 0, yang paling kecil, linear search. Ya. Nah, ada juga cara lain ya yang lebih cepat yaitu binary search. Binary search itu seperti ini. Mungkin Anda pernah mengalami, pernah membuka kamus ya, kamus. Nah, ketika Anda mencari kata tertentu di kamus, misalnya kata apa ya, friend gitu ya, friend. Ketika Anda mencari dari A dulu, nggak ada, dibaca satu persatu entry-nya. Terus halaman kedua, nggak ada, halaman ketiga, nggak ada. Jadi seperti itu ya. Kalau Anda mencari satu persatu dari halaman satu itu ya, pakai sequential search namanya, atau linear search. Ya. Nah, ada cara yang lebih cepat yaitu binary search. Binary search itu seperti ini. Ya. Anda mencari kata tertentu di kamus, Anda langsung buka tengah-tengahnya. Biasanya kan kayak gitu. Misalnya tengah-tengahnya ternyata huruf C. Ya, huruf C. Nah, yang Anda cari itu sebelum C atau sesudah C. Kalau sebelum C, Anda cari lagi. Ya, tetapi di potongan A sampai C sebelah kiri ya. Jadi binary search, binary itu kan biner, membelah menjadi dua. Jadi kamusnya Anda buka pas tengah-tengahnya gini. Ya, jadi di tengah-tengah. Anda lihat entry yang ada di tengah-tengah, oh ternyata C. Anda nyarinya friend, kata friend. Oh, friend itu letaknya di potongan kiri, bukan potongan kanan. Nah, Anda cari di potongan kiri. Nah, cara nyarinya itu juga sama ya. Anda buka tengah-tengahnya lagi. Jadi antara AC, Anda buka tengah-tengahnya lagi. Ya. Nah, ternyata tengah-tengahnya adalah D, misalnya. Oh, setelah Anda cek, oh D ya, D. Padahal saya nyari F. Nah, dari potongan tersebut, dia mana? Di potongan kanan. Sama terus-menerus seperti itu. Jadi selalu, kalau Anda punya data, selalu lihat tengah-tengahnya. Nah, ya. Kalau ketemu selesai. Tapi kalau nggak cocok dengan tengahnya, dicek apakah dia ada di kirinya atau di kanannya. Ya. Di kirinya, dia sama prosesnya. Dibelah lagi, cari bagian tengahnya. Di kanannya juga sama. Seperti itu ya. Nah, untuk detailnya seperti ini ya. Cari di PowerPoint-nya. Nah, contoh ya. Anda mencari nilai 7. Nilai 7 ini ya. Nilai 7. Nah, Anda mencari nanti persis di tengah-tengahnya. Jadi indeks 0, yang paling kiri indeksnya adalah 0, yang paling kanan indeksnya 7. Ya. Tengah-tengahnya mana? 0 tambah 7 bagi 2. Ya, dibagi 2. 3. Tentu saja dibulatkan ke bawah. Nah, 3 dari 0, 1, 2, 3. Oh, ini pas ketemu ya, langsung. Kalau Anda mencari 3, gimana? Sama prosesnya. Anda selalu mencari di tengah-tengah. Jadi untuk array yang ini, ya,
Ini di Google. Jadi sama Anda mencari tengah-tengahnya juga. Nah, tengah-tengahnya ternyata 7, padahal Anda mencari 3. Nah, 3 itu ada di potongan kiri apa potongan kanan? Oh, ternyata 3 itu letaknya di potongan kiri. Meskipun Anda nggak tahu di mana ya. Ya. Nah, proses yang sama diulangi lagi ya. Tetapi batasnya berbeda. Kalau yang tadi batasnya kan dari indeks 0 sampai indeks yang terakhir 7. Kalau yang ini dari indeks 0 ke indeks yang 3. Anda buka lagi tengah-tengahnya. Nah, pencarian ini akan memberikan apa ya, looping yang lebih sedikit. Ya, jadi lebih cepat pencariannya. Sequential search ya worst case-nya ketemunya di belakang. Jadi kalau arraynya isi 10.000 ya 10.000 looping gitu. Ya. Nah, kalau ini akan lebih cepat ketemu ya, dibandingkan dengan sequential search. Seperti itu ya, Nabila. Baik, Bapak. Terima kasih penjelasannya. Oke. Yuanita 011. Oh, sorry, belum saya catat Yuanita. Nah, sequential search itu merupakan yang apa namanya salah satu contoh bentuk brute force ya, brute force. Jadi Anda dikasih tugas, diberi uraian, coba kamu, saya punya array ya, array terurut dari kecil ke besar. Coba dicari angka 7 di array tersebut. Solusi instannya gimana? Ya wis ditelusuri satu persatu indeks ke 0. Oh, nggak cocok, maju. Indeks kedua nggak cocok, maju lagi indeks ketiga. Jadi brute force itu ya strategi untuk penyelesaian masalah. Dia berdasarkan biasanya uraian masalah langsung atau berdasarkan arti atau definisi. Ya, langsung dikasih solusi instan. Dia tidak memikirkan bagaimana cara mengurangi iterasi. Sementara contoh dari decrease ya, decrease and conquer yang binary search itu decrease and conquer maksudnya apa? Ukuran permasalahannya diperkecil baru diselesaikan. Ya, awalnya array ukuran 100 nggak ketemu, array ukuran 50 pasti di sebelah kiri atau kanan kan. Ya, terus masih nggak ketemu array ukuran 25. Loopingnya cepat dia ya, cuma berapa kali lompat langsung ketemu. Bandingin dengan brute force. Contohnya binary search tadi itu decrease and conquer itu namanya. Oke, Yuanita. Algoritma di slide 12. Oke, saya tunjukkan ya. Oh, ini string matching ya. Jadi algoritma string matching dia. String matching itu apa? Jadi misalnya kita punya string ya seperti ini. Oke, saya download dulu biar bisa diperbesar. Oh, sorry. Dari ini bisa slideshow. Oh, sorry, belum saya share ya. Saya cek dulu. Share screen aja. Ini ya. Jadi saya punya string di sini. Ternyata di sini nggak ada ini ya, apa pen-nya. Coba saya download pakai PowerPoint aja. PowerPoint itu ada pen-nya. Dan kalau ada pen-nya bisa coret-coret.
Saya screen aja biar balik. Ini ya yang dimaksud Yohanita. Jadi ini permasalahannya namanya string matching ya. Jadi Anda diberikan sebuah string ya, ini stringnya. Ini stringnya ya. Kemudian diberi juga pola. Polanya itu not. Ya. Terus Anda diminta untuk mencari posisi not, kata not ini atau posisi pola ini di dalam string ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya solusi instannya langsung seperti ini ya. Jadi saya nyari dari kiri ke kanan. Gini ya. Terus dicek satu persatu. Ini nggak cocok. Kalau nggak cocok, apa? Geser ke sebelahnya ya. Geser ke sebelahnya. Ini langsung nggak cocok sudah. Nggak cocok, geser ke sebelahnya. Cek lagi. Nggak cocok, geser sebelahnya. Sampai ketemu di sini, jadi ketemu indeksnya ya. Nah itu kan solusi instan ya. Cara pertama yang Anda pikir, ya, cara pertama yang Anda pikirkan ketika mendapatkan soal itu kan seperti itu. Nah itu brute force. Ya. Jadi dari permasalahan, kemudian Anda langsung melakukan berusaha menyelesaikan secara instan pakai logika yang pertama kali Anda temui dan nggak memikirkan bagaimana cara mengurangi iterasi. Nah, kalau yang logika yang saya sampaikan barusan itu kan logika jenis-jenis model itu ya. Nah, kalau misalnya Yohanita ingin nanya tentang ini, itu ya sebenarnya dia mengimplementasikan ini ya. Nah, ini picture. Bisa. Ini fungsinya. Ini fungsinya. Kemudian ini inputnya ya. Ini inputnya, ini teksnya, ini pattern-nya. Pattern itu yang kita cari di teksnya ya. Nah, kemudian ini merupakan perulangan ya. Ulangan bagian ini ya. Untuk geser-geser ini ya. Menggeser-geser ini. Nah, jadi I yang di luar, perulangan yang di luar itu gunanya untuk menggeser ya. Makanya dia I-nya dimulai dari berapa? Dari 0 sampai panjangnya teks. Ya kan gesernya kita kan. Kalau nggak ketemu ya dari sini kan, dari sini kan mesti. Nggak ketemu geser ke sini. Nggak ketemu geser ke sini. Ya kan? Nggak ketemu geser ke sini kan seperti itu. Ya. Gunanya I yang atas ya. Yang I. Kemudian yang C itu gunanya untuk apa? Untuk mengecek ya. Untuk mengecek satu persatu. Jadi misalnya ketika pergeseran ini, ya untuk kita ngecek ini, nah kita kan perlu ngecek satu persatu hurufnya. N, O, oke cocok. Tapi yang terakhir B dengan T nggak cocok. Nah itu gunanya C yang di bawah. Ya. Geser lagi, karena nggak cocok kan geser ya. Nah, untuk geser itu I-nya. Tapi untuk ngecek huruf per hurufnya, mencocokkan huruf per hurufnya di sini, itu yang
intinya J tadi. Ya, nah, makanya di sini inti proses pengecekannya itu di sini. Nah, ini proses pengecekannya. Seperti itu ya, Yohanita. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan yang lain, silakan. Lagi yang mana? Oke. Tadi sampai mana ya? Materinya sampai 5 searching ya. Oke, kita maju lagi ke minggu ke-6. And conquer. Nah, ini. Jadi sebelumnya kan sudah brute force ya. Brute force itu merupakan strategi pemecahan masalah. Jadi ada masalah, gimana cara mendesain algoritmanya. Nah, kalau divide and conquer itu juga sama statusnya, dia strategi untuk mendesain algoritma. Tetapi divide and conquer itu berbeda dengan brute force. Kalau brute force itu apa ya, berdasarkan definisi atau berdasar uraian masalah. Kalau divide and conquer tidak, tapi masalah itu dipecah-pecah, ya, dipecah-pecah menjadi permasalahan yang lebih kecil, ya, seperti ini. Oke, saya dulu saja biar bisa nyeret-nyeret ya. Jadi ada tahapan, jadi ada brute force. Nah, ini ada 3 tahap. Yang pertama divide ya. Permasalahannya dipecah menjadi permasalahan yang jenis, tapi lebih kecil. Kemudian setelah sampai di ukuran terkecil yang bisa diselesaikan langsung diselesaikan. Ya. Setelah itu baru di-combine lagi, digabung lagi untuk menyelesaikan permasalahan asli. Ya. Biasanya pada bagian combine lagi itu butuh tambahan algoritma untuk combine-nya. Ya. Lawyer more, ya silakan Fadil. Bagian mana Boyer-Moore? Boyer-Moore itu algoritma kalau nggak salah untuk string matching ya, string matching tadi. Tetapi dia bukan brute force. Kenapanya Fadil? Yang Boyer-Moore yang ditanyakan. Saya sendiri nggak begitu paham detail Boyer-Moore. Jadi saya mungkin menjelaskannya secara umum ya. Mungkin bisa diperjelas Fadil? Boyer-Moore itu bagian apanya? Iya Bapak, itu yang tentang menyekip beberapa huruf gitu. Maksudnya itu gimana? Ya, jadi saya nggak paham detail ya untuk Boyer-Moore. Saya kasih jawaban yang secara umum saja. Ya, jadi gini, Boyer-Moore itu tujuannya ya sama dengan ini sebenarnya. String matching ya. Jadi dia mencari posisi suatu teks di posisi pattern di dalam teksnya. Tetapi berbeda dengan ini, dengan yang versi brute force. Kalau brute force itu kan dicoba satu persatu. Jadi di sini dulu. Yang patternnya not. Not itu kan panjangnya 3. Not panjangnya 3. Nah, ketika di posisi awal ini, itu dicek satu persatu kalau versi brute force. Ya, kalau nggak cocok, ya selesai. Langsung geser satu. Nah, Boyer-Moore itu tujuannya sama, tetapi dia gesernya nggak satu, tetapi bisa 2 atau bisa 3 gitu.
Ya, tergantung pola dari ininya. Pola dari kecocokan apa namanya? Kecocokan hurufnya ya. Kalau nggak salah Boyer-Moore itu dicek dari belakang. Nah, gini, dicek dari belakang ya. Nah, ketika ngecek itu juga diperiksa ini apa namanya? Kecocokan yang bagian atas dengan pola depan dari teksnya, dari pattern-nya. Ini dicek gini. Nah, sambil ngecek itu dicek juga kecocokan dengan bagian depan. Nah, nanti akan bisa menentukan kalau dia nggak cocok, dia itu langsung geser berapa. Jadi nggak geser satu, dia bisa geser lebih. Nah, itu yang bisa mengurangi proses ini ya, proses perbandingan ini apa namanya? Perbandingan hurufnya. Nah, itu intinya Boyer-Moore ya. Mengenai apa namanya detailnya saya kurang paham untuk Boyer-Moore detailnya. Oke, Fadil berapa NIM-nya tadi? Oh, 63. Saya harus baca dulu ya kalau mau menjelaskan yang Boyer-Moore. Nah, itu materi untuk ujiannya sampai itu ya, sampai divide and conquer. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Pak, permisi saya izin bertanya. Oke, Safira. Tadi kan di Pak Arif bilang di materi terakhir divide and conquer itu ada satu algoritma tambahan. Nah, itu maksudnya apa ya? Kan gabung ya. Contoh ini ya. Contoh yang jadi logika bukan algoritma tambahan, tapi logika tambahan pada saat gabung. Contohnya gini, ini mencari nilai terkecil dari di array. Array-nya ini acak ya. Kalau nggak acak gampang, ambil saja yang A0 itu langsung ketemu. Tapi ini acak. Nah, untuk yang versi divide and conquer, dia apa? Pecah dulu ya, bagi 2. Jadi awalnya mungkin 10 jadi 55. Yang 5 pecah lagi gitu. Sampai menjadi elemen yang 1-1. Oke. Kalau sudah 1, itu langsung ketemu ya minimalnya. Minimalnya berapa? Ya dia sendiri. Ya. Misalnya ini 6. Ya. Untuk ada yang ini berapa minimal? Ya 6 itu gitu loh. Ya kan? Langsung selesai kalau itu. Jadi kan kita kan mecahnya sampai ukuran di mana bisa diselesaikan secara langsung. Nah, contoh yang algoritma yang ini ya, cara mencari nilai minimalnya di divide and conquer itu dipecah sampai satu elemen. Kalau satu elemen kan langsung ketemu minimalnya. Nah, sekarang sudah ketemu, ada proses selanjutnya itu penggabungan. Penggabungan. Ingat tujuan kita ialah untuk mencari yang terkecil kan. Ya. Ketika gabung ya kita nggak sekedar gabung. Ya. Ketika gabung kita apa? Harus mencari yang apa terkecil. Jadi antara 65 itu mana yang terkecil? Oh, 5. Ya. Misalnya ini 4. Antara 1 4. Siapa yang terkecil? 1. Ketika gabung lagi antara 51 siapa yang terkecil? 1. Nah, itu kan logika tambahan ya. Logika tambahan. Jadi dari 2 yang terkecil kita mencari satu yang paling. Dari 2 bilangan kita mencari satu yang terkecil. Nah, itu yang saya maksud logika tambahannya. Ya. Di modul praktikum untuk mencari ada soal yang divide and conquer, tapi untuk mencari apa ya? Saya lupa. Ya, selisih terbesar antara 2 bilangan yang bertetangga. Ya, ketika gabung itu juga harus ada logika tambahannya loh. Kalau Anda cuma gabung kayak gini, toh nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Saya kasih petunjuk waktu itu di modul praktikumnya.
Seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya tulis dulu. Safira berapa NIM-nya? 020. 020. Iya, Pak. Oke, ada Raihan. Raihan 017. Dan pertanyaannya perbedaan binary search dengan merge sort. Nah, ini berbeda ya, Raihan. Jadi binary search dengan merge sort itu berbeda ya. Jadi binary search itu bukan divide and conquer ya, tapi decrease and conquer namanya. Ya. Jadi kita memperkecil permasalahan sampai kita temukan solusinya. Apa perbedaan dengan decrease and conquer dengan divide and conquer? Untuk divide and conquer itu ada proses tambahan menggabung jawaban. Ya. Jadi ada proses menggabung jawaban. Seperti di contoh yang ini. Yang barusan saya berikan. Nah, ini ada tahapan menggabung di sini. Ya. Tetapi untuk yang itu divide and conquer, jadi ada 3 step. Step divide, conquer, terus menggabung. Yang binary search itu decrease and conquer. Dia memperkecil sampai ukuran yang bisa diselesaikan. Jadi untuk binary search itu nggak ada tahapan yang ini ya, nggak ada gabungnya lagi. Kalau dia ketemu selesai sudah. Jadi dia mecah, ketemu nggak? Oh nggak, pecah jadi 2 lagi. Ya, sampai ketemu. Tapi nggak ada tahap ini, karena itu binary search itu bukan divide and conquer, tapi decrease and conquer. Jadi masalahnya ini diperkecil dan diselesaikan. Divide ada bagian gabung. Seperti itu ya. Oke. Ya, silakan. Namanya siapa? Saya Raka, Bapak, dengan 050, Bapak. Oke, Raka. Kalau divide and conquer itu kan selama penjelasannya itu menggunakan rekursif, Bapak. Apa bisa menggunakan iteratif, Bapak? Sulit ya, karena gabungnya itu kalau iteratif itu sulit. Ya, jadi saya belum pernah nemu algoritma yang sifatnya divide and conquer, tapi pakai iteratif. Ya, kalau yang decrease and conquer itu bisa pakai iteratif. Contohnya binary search itu bisa pakai iteratif, bisa pakai rekursif, bisa pakai iteratif binary search itu. Tapi kalau yang divide and conquer, setahu saya sulit karena apa? Ada bagian mengcombine, menggabung lagi. Nah, menggabung lagi itu sulit dilakukan kalau pakai algoritma iteratif, harus rekursif. Seperti itu ya. Iya, terima kasih, Bapak. Oke, ada yang nanya. Ya, dia izin bertanya. Oke, izin saja Pak, tapi mana pertanyaannya dia? Saya mau open mic saja, Pak. Oke, silakan. Ya, jadi saya masih bingung tentang divide and conquer-nya itu waktu membandingkan nilai 1 sama nilai 2 di left array sama right array gitu. Misalkan sudah dibagikan jadi 2 bagian gitu, Pak. Kiri sama kanan itu. Algoritma apa? Soal yang apa? Mencari Divide and minimal. Iya, kalau misalkan mau mengurutkan gitu, Pak, saya masih kurang paham. Oh, mengurutkan. Ya, mengurutkan di Gitu. ya. Merge sort kan? Tapi menggunakan divide and conquer ya, Pak? Iya, divide and conquer itu merge sort. Oh Itu ya, salah satu contoh divide and conquer. ya. Nah, jadi gini, ya merge sort ya. Nah, ini ya, gambarnya sudah tampil kan. Ya, jadi dia pertama-tama pecah dulu, ya.
Jadi 2 sampai kasus yang paling kecil, ya. Kasus yang paling kecil. Nah, kalau sudah ketemu kasus yang paling kecil, dia langsung bisa menyelesaikan. Contohnya, urutkan 6, ya sudah 6 itu. Sudah urut. Urutkan 5. Nah, 5 itu sudah urut ya. Nah, sudah ya, sudah di-conquer. Jadi divide sudah, conquer sudah. Sekarang tahap selanjutnya yaitu menggabung, ya, menggabung. Nah, ketika menggabung, ya, dia harus juga memikirkan bagaimana mengurutkan agar gabungannya juga urut gitu loh. Contoh 9 dan 1. Hasilnya itu bukan 9 dan 1 ya, tapi hasilnya 1 dan 9. Ya. Terus contohnya 5 12. Kalau 5 12 contohnya karena itu. Ya. Terus ini 6 5 12. Ketika digabung bukan 6 5 12 tapi 5 6 12. Mungkin yang ditanyakan dia itu logikanya ya. Logikanya untuk ketika gabung. Makanya saya bilang ketika gabung itu di divide and conquer itu butuh logika tambahan. Ya. Nah, ini contoh ya cara menggabungnya seperti ini. Jadi misalnya saya punya 2 array yang akan digabung. Array pertama itu sudah tersorting ya. Nah, array pertama seperti ini, array kedua seperti ini. Ya. Nah, saya punya kayak pointer. Pointer itu yang nunjuk elemen. Jadi kayak I boleh, C boleh. Jadi untuk array yang kiri, I 0. Jadi dia nunjuk elemen pertama ya. Terus yang ke kanan, C 0 namanya C. C juga menunjuk ke elemen atau indeks pertama. Caranya menggabungkan keduanya bagaimana? Nah, kita cek ya yang ditunjuk I dan ditunjuk C. Siapakah yang paling besar? Ya. Sorry, siapakah yang paling kecil? Yang paling kecil itu kita pindah ke hasil. Ya. Sini. Kita pindah. Sudah dipindahkan. Setelah dipindah, maka I-nya geser 1. Ini sekarang yang ditunjuk I, ini sekarang yang ditunjuk C. Ya. Kita cek lagi, kita bandingkan siapakah yang paling kecil. Oh, yang paling kecil 5. Kalau gitu 5 kita pindah lagi ke sini ya. Dan 5 kan berasal dari yang kiri ya, yang pakai I. Maka I-nya geser lagi. Sekarang jadi I-nya sekarang nunjuk ke indeks 2, J-nya belum geser ya. Terus hal yang sama kita lakukan ya. Kita lakukan. Jadi siapakah yang paling kecil? Oh, 6. 6 kita pindah ke sini ya. Sorry ini ada yang keliru ya di ilustrasinya. 6 pindah ke sini ya. Nah, setelah dipindah maka J-nya harus geser. Geser ke sebelahnya. Ya. Geser ke 9. Seperti itu. Dan seterusnya. Ya. Kalau salah satu sudah habis duluan, maka prosesnya tinggal mengcopy sisanya, dikocilkan di belakang. Seperti itu ya yang logikanya. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah ini logikanya, codingnya seperti ini. Jadi kalau Anda baca codingnya mungkin agak ruwet, tapi sebenarnya ya intinya sederhana kok. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, Ahmad Ilyas. Oh ini. Sebenarnya sama dengan yang ditanyakan Dea ya. Nah, saya memberi contoh barusan dengan yang mencari minimum dan merit sort ya. Jadi logikanya nggak sama ya. Jadi logikanya ya memang sesuai kebutuhan ya Ilyas. Nah, jadi mungkin dari jawaban yang saya sampaikan barusan sudah mewakili ya. Saya catat Ilyas 049. Amar. Sama yang ditanyakan Amar itu bukan brute force ya. Jadi logika tambahan agar hasilnya itu konsisten ya. Jadi ketika kecil satu konsisten, ketika digabung juga jawabannya benar. Ya, jadi logika tambahan itu fungsinya untuk menegakkan kebenaran jawaban. Ya.
nomor 078. Eva nanya, kapan pakai divide and conquer, kapan pakai brute force? Ini ya, jadi divide and conquer sama brute force itu sebenarnya strategi untuk penyelesaian masalah. Ya, ketika pertama kali mendapatkan masalah, kita pertama-tama yang kita coba itu strateginya itu di brute force. Kenapa? Karena itu solusinya solusi instan biasanya. Yang penting masalahnya selesai, terus ini ya selesai, cepat selesai, meskipun kita tidak memikirkan efisiensi, jadi tidak memikirkan cara mengurangi iterasi enggak, atau cara memikirkan cara memangkas pohon rekursi enggak. Umumnya yang pertama, nah setelah versi brute force-nya ada, seiring berjalannya waktu, kita mulai mikir, waduh, solusi brute force ini kalau inputnya banyak kok lemot ya. Nah, akhirnya orang mencoba solusi-solusi yang lain ya, strategi cara yang lain, misalnya divide and conquer, ya, decrease and conquer, baru dicoba seperti itu. Dan kadang-kadang permasalahan itu punya jawaban berbeda, bisa menghasilkan jawaban yang berbeda-beda pakai strategi berbeda dan sama-sama benernya. Ya, jadi mula-mula kita pakai divide and conquer, muncul algoritma A. Terus dicoba pakai decrease and conquer, muncul algoritma B. Oh, B ternyata lebih cepat dari A. Oh, kayaknya lebih cocok ini decrease and conquer. Jadi sifatnya coba-coba ya. Nah, seperti itu ya, Eva. Ini berapa? 3 digit. 10-15, Mbak. 015 ya. Oke. Ya. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, silakan nanti dipelajari di rumah ya untuk siap-siap kuis di hari Jumat. Ya. Oh, masih ada ini. Aman. Kita pada kolom chat, Pak. Iya. Bertanya bagaimana membedakan brute force dengan divide and conquer. Brute force itu biasanya yang muncul pertama kali, yang pertama kali kita pikir. Ya. Jadi misalnya saya membuat soal, tentukan nilai terbesar dari sebuah array. Nah, Anda pasti mikirnya lah gampang. Dicek satu persatu, indeks 0, oh nggak ketemu, dicek indeks 2, nggak ketemu, dicek indeks ketiga, dan seterusnya. Itu kan solusi yang pertama kali kita pikir ya, solusi instan. Ya. Dan pada saat itu kita nggak mikir efisiensi, nggak mikir cara ngurangi perulangan. Nah, itu yang brute force. Ya. Nah, untuk divide and conquer, itu kita berusaha menyelesaikan dengan membagi ke permasalahan yang sejenis tapi lebih kecil. Ya, contohnya seperti Feynman tadi ya. Feynman dipecah-pecah dulu. Jadi ciri utama dari divide and conquer itu inputnya dipecah-pecah. Ya. Dan ketika dipecah itu ini apa namanya? Permasalahannya sama, tetap sama. Jadi ada array, Anda ingin cari nilai terkecil ya pecah jadi 2. Ya. Cari yang terkecil sebelah kiri, cari yang terkecil sebelah kanan. Terus di pecahan itu juga dilakukan hal yang sama. Nah, itu yang divide and conquer ya. Terus bagaimana cara menentukan base case? Nah, base case itu gini, suatu kondisi di mana jawabannya itu sudah langsung jelas. Sudah langsung kelihatan tanpa menghitung lagi, tanpa pakai rumus. Contoh ya, untuk pangkat. Ya, 5 pangkat 25, Anda harus ngitung. 5 pangkat 7, Anda harus ngitung. 5 pangkat 0. Berapapun pangkat 0 itu kan apa 1. Jadi kalau Anda ketemu
kondisi di mana jawabannya langsung jelas, if ini maka ini gitu. Nggak usah pakai rumus lagi ngitungnya. Nah, itu sudah base case. Ya. Jadi untuk penyelesaiannya nggak pakai logika lagi, nggak pakai algoritma lagi, itu langsung ketemu hasilnya. Ya. 5 pangkat 0, 10 pangkat 0, 1900 pangkat 0, semuanya hasilnya 1. If pangkat sama dengan 0, return 1, selesai. Jadi untuk mengeluarkan hasilnya Anda nggak perlu ngitung lagi, nggak pakai rumus. Nah, itu sudah ketemu base case-nya. Ya. Nah, seperti itu ya, Amar. Oke, ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita Satu cukupkan ya. pertanyaan lagi, Pak. Oke, silakan. Ada pada kolom chat. Kolom chat. Saya kurang paham. Apakah ada salah satu hal yang diprioritaskan dalam pembuatan algoritma divide and conquer? Maksudnya apa ya? Saya kurang paham. Jadi misal dalam pembuatan divide and conquer itu kita itu yang pertama kali kita fokuskan itu pada base case atau pada algoritma penggabungannya. Ya, urut saja. Pertama kali gimana caranya mecah dulu. Ya. Kamu mau mecahnya seperti apa? Ya. Terus ketika mecah, apakah nanti ketemu base case apa enggak? Ya. Yang terakhir baru penggabungannya. Nah, yang mecah dengan base case itu relatif gampang. Nah, penggabungannya, soalnya agak disulitkan, penggabungnya juga agak sulit juga. Ya, jadi yang pertama harus dipikir mau dipecah seperti apa dulu. Contoh kalau array ya mungkin array-nya sendiri yang dipecah ya. 100 menjadi 50 50. 50 dipecah menjadi 25 25. Kalau pangkat 2 pangkat 100 dipecah menjadi 2 pangkat 25 2 pangkat 25. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ketika mecah apakah nanti nyampe ke base case? Maka nanti nyampe ke 5 pangkat 0. Maka ketika Anda mecah pangkat tadi, suatu saat akan nyampe ke pangkat 0. Nah, itu yang harus dipikir. Nah, yang ketiga baru gabung. Sesuai urutan ya. Jadi mecah, base case gabung. Seperti itu. Itu ya, Amir. Ada lagi mungkin yang ditanyakan. Jika ada algoritma seperti yang di kolom chat itu termasuk divide and conquer atau masuk brute force? Oke, chat. Oh, gini. Faktorial ya. Ini brute force ini, meskipun ditulis dalam bentuk ini, apa namanya, ya. Atau paling bukan ini ya, bukan divide and conquer. Divide and conquer itu dipecah menjadi masalah yang ukurannya sama. Ya. Nah, misalnya, kalau itu kan berkurangnya satu-satu ya faktorial. Awalnya Anda menghitung 7 faktorial, berubah menjadi 6 faktorial, berubah menjadi 5 faktorial. Sebenarnya kan intinya itu cuma perkalian biasa, meskipun ditulis dalam bentuk ini ya, dalam bentuk rekursif ya. Tapi ada juga yang namanya algoritma seperti itu decrease by one. Nah, itu. Jadi ukuran permasalahannya dikurangi satu persatu. Jadi ukurannya 9 menjadi 8 menjadi 7. Kalau divide and conquer itu pengurangannya 8 jadi 4, jadi 2, jadi 1 ya. Jadi pengurangannya itu seperberapanya. Dan ada proses gabung lagi. Nah, itu kalau yang divide and conquer. Baik. Jadi algoritma ada lagi? Yang bagian random dikali faktorial A, N dan 1 itu masuk penggabungan. Penggabungannya itu. Oh iya sih perkalian, Pak. Iya, cuma dikalikan biasa kan itu.
sebenarnya bisa ditulis ya itu termasuk brute force itu. Brute force atau kalau mau dicarikan algoritma strategi lain ya decrease by one. Jadi mengurangi permasalahan dikurangi satu itu. Ya. Oke, yang lain mungkin. Nggak ada. Selamat belajar. Ya, semoga nanti ujiannya lancar ya di hari Jumat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.